Kitabur Riqaq masih bab ke-17. Masih bab kaifa kana aisyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa takhallihim anid dunya. Ya, bab bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan mereka itu anti dunia. Hadis nomor 3 ini ya. An Aisyah taqalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadimal madinata min ta'ami burrin salasa layalin tibaan hatta kubido. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya, ia berkata masyabi'a alu Muhammadin munzu qadimal Madinah, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang sejak tiba di Madinah dengan makanan dari gandum selama 3 hari 3 malam berturut-turut hingga beliau wafat. Nah, ini dia. Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang sejak tiba di Madinah, ya, kenyang dengan makanan berupa gandum selama 3 hari 3 malam berturut-turut hingga wafat gitu ya, hingga meninggal. Ada beberapa catatan nih ya di dalam kitab Fathul Bari tentang hadis tersebut. Yang pertama, dari kata-kata munzu qadimal Madinah, sejak datang ke Madinah, sejak tiba di Madinah. Ini artinya yakhruju makanu fihi qoblal hijrah. Ini tidak termasuk sebelum hijrah. Gitu, ini tidak termasuk kondisi atau keadaan yang diceritakan di hadis itu sebelum hijrah. Nah, karena ya hijrah sendiri kan, orang yang kaya pun, nah katakanlah orang yang banyak harta pun langsung hilang. Abdurrahman bin Auf saja kan dari nol lagi. Abu Bakar juga demikian gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah ya, sebagai ashabus sufah yang sehari-harinya hanya berdiam di kobong, di asrama, seringnya mengalami tidak ada makanan. Ya, Abu Hurairah mengatakan bahwa kaum muhajirin itu ke pasar, kaum ansor ke kebun, ya mereka berkasab, ya mereka mencari nafkah, mencari rezekinya, ya sesuailah dengan keahlian yang Allah berikan kepada mereka. Kalau muhajirin semuanya pandainya berdagang, termasuk Rasulullah SAW sendiri kan pada asalnya seorang peniaga, seorang saudagar. Nah, setelah datang ke Madinah dalam peristiwa hijrah itu ya, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Bakar, di mana Abdurrahman bin Auf itu adalah asalnya sebelum masuk Islam itu ya, itu rekan bisnis lah, itu kenal dengan Abdurrahman bin Aufnya itu dari urusan bisnis, kemudian diajak masuk Islamnya oleh Abu Bakar.
dan dua-duanya gitu ya, muhajirin muhajirin atau orang-orang Quraisy dalam hal berdagang itu mereka itu ahli itu ya, dan karena orang Quraisynya itu ya, karena sebagai orang Quraisynya yang tidak ada yang berani mengganggu sehingga keuntungannya itu utuh gitu ya, tidak ada yang malak di jalan, tidak ada ngasih japrem kemana-mana, orang Quraisy itu bebas, tidak ada yang berani. Nah tapi kemudian setelah hijrah semuanya dimulai dari nol. Abdurrahman bin Auf yang kayanya Abu Bakar yang kaya ketika di Mekah, begitu hijrahnya memulai dari nol, miskin gitu ya. Nah hadis tadi menyebutkan, nah, tapi ini yang kemudian ya, menjadi pilihan ya, yang ini yang kemudian menjadi pilihan Rasulullah SAW. Jadi hadis tadi Aisyah mengatakan keluarga Muhammad SAW itu sejak tiba di Madinah tidak pernah kenyang dengan roti, itu olehnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari 3 malam berturut-turut hingga meninggal. Ini pilihan, dan juga bahwa Rasulullah SAW itu sering mengerjakan saum sunat. Ya, Rasulullah SAW itu sering ya mengerjakan saum sunat. Nah, apa yang diceritakan oleh Aisyah di sini, dia mengatakan bahwa sejak kedatangannya ke Madinah, artinya tidak termasuk ya, ke kondisi beliau ketika masih di Mekah. Nah, karena ketika masih di Mekah itu ya masih ada, katakanlah masih ada Abu Bakar yang perniagaannya sukses, Abdurrahman bin Auf itu kan yang perniagaannya sukses. Nah setelah hijrah ke Madinah ya semuanya kan dari nol. Ya semuanya dari nolnya, semuanya ya boleh bergantung dari kaum Ansor. Abdurrahman bin Auf yang kaya juga akan dimulai dari nol, setelah beberapa lama baru berhasil lagi, baru sukses lagi gitu ya dalam perniagaannya. Nah adapun Rasulullah SAW kan sejak menjadi nabi memang dihentikan oleh Allah ya. Sejak menjadi nabi kan memang dihentikan oleh Allah dari berdagangnya, padahalnya asalnya sama dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Abu Bakar. Sebelum menjadi nabi beliau pun seorang saudagar, bahkan ya saudagar yang sukses. Tapi kemudian setelah menjadi nabi oleh Allah, bahkan sebelum menjadi nabi ya diarahkan gitu oleh Allah itu supaya Rasulullah SAW ini berhenti dari berdagangnya, hingga akhirnya mengasingkan diri di Gua Hiro, sudah tidak lagi berdagang. Ya, setelah tiba waktu yang tepat, lalu Allah memberikannya wahyu pertama. Ya, sejak sebelum menerima wahyu yang pertama ya oleh Allah sudah diarahkan, diarahkan supaya berdagangnya berhenti. Karena ya tentu saja tugas kenabian itu sangat berat, sangat sibuk lah gitunya. Sangat menyibukkan, tugasnya berat, bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi kan malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah memberikan wahyu berupa ayat Quran atau penjelasannya, penjelasan dari ayat Al-Quran, misalnya penjelasan tentang pelaksanaan sholat wajib itu kan malaikat Jibril turun kemudian mengerjakan sholat. Rasulullah SAW bermakmum. Nah beliau itu kan Rasulullah SAW kan tidak pernah tahu itu kan kapan malaikat itu
malaikat Jibril datang untuk memberikan sesuatu lah, memberikan apa gitu yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak pernah janjian dulu. Malaikat Jibril datang atas perintah Allah dan Rasulullah SAW tidak tahu. Ini mungkinnya hikmah gitu ya, mengapa Rasulullah SAW oleh Allah itu dihentikan dari kegiatan berdagangnya. Karena mengurus, sebutlahnya mengurus, menjalani gitu tugas sebagai seorang nabi itu sangat sibuk dan ini urusan besar. Ini urusan berat. Nah, selama di Mekah katakanlah masih ada Abu Bakar yang masih jalan bisnisnya, Abdurrahman bin Auf masih jalan dan juga sahabat yang lain. Tapi kata Aisyah di sini sejak kedatangan ke Madinah, yang kemudian sebetulnya ini menjadi pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana oleh Ibnu Hajar Al Asqalani pun gitu ya, ini diangkat nih. Oleh Ibnu Hajar Al Asqalani juga diangkat tentang ini, bahwa Rasulullah SAW itu kan pernah berkurban dengan 100 ekor kambing. Yang dari 100 ekor kambing itu 63 ekor disembelih sendiri oleh Rasulullah SAW. Sisanya itu oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya Rasulullah SAW pada waktunya atau pada waktu diperlukan, Rasulullah SAW itu bisa berkurban hingga 100 ekor kambing. Kalau dihitung uang berapa coba? 100 ekor kambing itu harganya berapa? Karena Rasulullah SAW kan tidak memelihara kambing. Anggaplah mendadak beli gitunya. Rasulullah juga mendadak belinya untuk berkurban. Karena Rasulullah kan tidak memelihara kambing. Tapi pada waktunya diperlukan. Dan itu ada 100 ekor kambing itu berapa? Masa untuk makan sehari-hari gak ada? Nah ini pilihan gitu ya. Rasulullah SAW itu memang tidak pernah berturut-turut selama 3 hari 3 malam kenyang oleh makan roti gandum. Nah ini pilihannya, pilihan Rasulullah SAW, dan juga karena beliau itu banyak mengerjakan saum sunat. Di antaranya ada hadis yang menerangkan ketika Rasulullah SAW mau makan pagi, mungkinnya mau sarapan, lalu bertanya kepada Aisyah, ada apa? Ada makanan apa gitu ya untuk makan pagi ini? Aisyah mengatakan nggak ada apa-apa. Ya sudah, saum saja. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan saum pada hari tersebut gitu ya. Nah ini juga untuk menunjukkan syariat bahwa saum sunat itu boleh dikerjakan meskipun tidak berniat sebelumnya. Kan Rasulullah tidak berniat saum, tapi ketika mau makan pagi tidak ada makanan, kemudian beliau saum. Boleh berartinya kalau untuk saum sunat kan ini tidak berniat dulu sebelumnya. Bisa jadi mungkin alasannya ada yang lupa hari, lupa tanggal, lupa hari. Ternyata baru setelah masuk waktu subuh ingat bahwa ini hari Senin atau Kamis. Kemudian saum Senin atau Kamis lah gitu ya. Padahal tidak berniat dulu sebelumnya. Nyamun orang mah biasa beres subuh rek ngopi, geus saum nepi ka magrib, saum ngopi sih. Ai sangguna mah henteu. Ai kana lapak IPA seueul. Kana lapak IPA mah seueul. Aduh. Abu Tosin ting beuki pisan kana lapak IPA. Kerninyu kareret. Atuh moh cenah deueuh deui. Nah, teu ngomongna naon sing teh pek bae bari.
Detik komentar nanaon mah nggak we lejengkeun sinyal sih. Ini dari satu catatannya dari kata-kata Aisyah munzu qadimal Madinah. Ya ini Aisyah tidak menceritakannya sebelum hijrah. Kurang lebih lah kalau sebelum hijrah meskipun Rasulullah SAW-nya sendiri sudah tidak berniaga, tidak berdagang, tapi kan Abu Bakar masih berniaga, berdagang, dan Abdurrahman bin Auf, dan mereka ini pedagang-pedagang yang suksesnya di ketika masih di Mekah. Mereka ini kan dalam tanda kutip jatuh miskin ya ketika hijrah, karena hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan tidak membawa kekayaan. Nah, kemudian ini yang menjadi pilihan. Kalau bagi Rasulullah SAW itu ya bukan sekedar gaya hidup gitu ya, tapi di dalamnya Rasulullah itu kan semua apa yang dilakukan, yang dikerjakan Rasulullah SAW itu seluruhnya pengamalan dari ajaran Islam. Ya, karena kan seluruh hidup Rasulullah SAW itu total ya. Rasulullah SAW itu seluruh hidupnya berisi ibadah. Makanya beliau ini tidak memiliki dosa sekecil apapun karena seluruh hidupnya itu isinya adalah ibadah. Nah, kemudian yang kedua catatannya, itu yang pertamanya barusan bahwa Aisyah menggambarkan kondisi seperti ini Rasulullah SAW, keluarga bahkan keluarga Muhammad, bukan hanya Rasulullahnya. Ya, keluarga artinya ya Aisyah, ya istri yang lain, ya anak-anaknya gitu ya. Keluarga Muhammad itu tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari 3 malam sejak kedatangan ke Madinah hingga wafat. Nah, inilah yang di dalam judul ininya Imam Bukhari-nya membuat judulnya bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, seperti inilah kehidupan Nabi diantaranya. Sejak kedatangan ke Madinah, Rasulullah itu tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari 3 malam sampai beliau wafat. Kemudian yang kedua, dari kata-kata Aisyah min ta'ami birrin, tidak pernah kenyang selama 3 hari 3 malam itu dengan makanan seperti ini. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan yakhruju ma'ada zalika min anwa'il ma'kulat. Berarti Aisyah itu hanya menyebut ini, beliau tidak pernah kenyang selama 3 hari 3 malam itu dengan makanan roti gandum. Kalau dengan yang lain bisa iya bisa tidak, artinya memang Aisyah tidak menyebut yang lain. Yang Aisyah sebutkan itu tidak pernah kenyang itu dengan makanan yang ini. Dan di hadis yang sebelumnya kan, di hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW memerintahkan supaya Abu Hurairah makan sampai kekenyangan. Dan Rasulullah kan yang memerintah, bukan sepengetahuan lagi ya. Bukan hanya sepengetahuan Rasulullah, bahkan Rasulullah yang memerintah. Ayo minum, setelah diminum gelasnya, kodah kan gelas lah anggapnya, gelasnya penuh lagi dengan susu. Ayo minum lagi, diminum sampai habis, penuh lagi. Rasulullah memerintahkan minum lagi. Akhirnya Abu Hurairah menyerah karena kekenyangan. Itu kan diperintah oleh Rasulullah SAW, meskipun ya kesimpulannya bahwa boleh makan minum sampai kekenyangan asal bukan keharusan dan menjadi kebiasaan. Kali-kali atau perbaikan gizi mana boleh.
Baru perhatikan gizi. Biasanya lah mendengarkan hajat gitu nanti. Hari itu mah ke rumah makan kudu mayar. Waduh, mikir 2 kali. Di menunya kan biasa dicari yang paling murah. Yang paling murah ternyata kan nasi putih. Dasar orang gunung. Mahal. Iya udah harun di kota macam lu tinggali teta iya geuning nasi putih nu pang murah nama. Pesan eta we. Nasi putih 1 kena ada kejo nama mokal cenah. Tungtungna digalaukeun kan kejo jeung nasi putih. Dasar orang udik. Hanya ini yang disebutnya hanya dengan roti gandum dan alah ya kita juga tidak tahu persisnya. Kita juga tidak tahu persis makanan Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu apa gitu ya. Nah, tapi sepertinya bahwa ini roti yang apa namanya ya, roti yang mahal mungkin lahnya. Roti yang mahal, roti yang baik mungkin atau seperti apalah gitunya ini jenisnya. Nah Rasul itu tidak pernah kenyang gitu selama 3 hari 3 malam dengan roti seperti ini. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan yakhruju ma'ada zalika min anwa'il ma'kulat. Kalau dengan makanan jenis yang lain ya Aisyah tidak menyebutkan. Karena Rasulullah SAW pun di apa namanya di yang kemarinnya waktu ini menerangkan hadis tentangnya Abu Hurairah yang diperintah minum susu sampai kekenyangan. Rasulullah SAW itu kan sangat memperhatikan ashabu sufah nih ya di dalam kisahnya kemarin. Sangat memperhatikan ashabu sufah. Tapi beliau pun ya tidak lupa. Beliau pun sangat memperhatikan kesehatan dirinya. Ya, beliau pun sangat memperhatikannya kesehatan dirinya. Apalagi kan beliau kan paham betul kalau Allah memerintahkan untuk makan itu makanan halalan thayyiban itu jenis makanannya halalan thayyiban. Kalau Rasulullah tahu nggak? Kalau sering gitunya. Kalau sering telat makan itu jelek. Saya ingat ini yang menyampaikannya sih ya, yang menyampaikannya dulu Ustadz Usman mengatakan Ustadz Abdurrahman Almarhum itu yang mengatakannya kepada orang yang suka telat makan itu, beliau mengatakan tong nyiksa awak doraka. Itu mengatakan kepada orang yang suka telat makan itu dengan ya gitu bahasa Sundanya dengan kata-kata ulah sok nyiksa awak doraka. Nah apalagi Rasulullah SAW ya tentu dan makannya sendiri kan itu ibadah. Ya makannya sendiri itu adalah ibadah sehingga Allah mengatur urusan makan. Beberapa hal dalam urusan makan ini Allah mengatur ya diantaranya kan bahwa Allah memerintahkan kulu wakulu halalan thayyiban makanlah makanan yang halal dan baik ya artinya Allah mengatur urusan makan. Kalau Allah mengatur sesuatu ini berarti ibadah nilainya meskipun yang mendorong seseorang makan itu karena lapar. Ya yang mendorong seseorang makan karena lapar. Karena kalau tidak lapar, apalagi kalau sedang kenyang. Kalau perutnya sedang kenyang, lalu ada yang ngajak makan, nolak. Karena kenapa? Yang seleranya juga hilang. Kalau kerewarareg sebutnya kerewarareg. Terus diajakan ke rumah makan. Duh, kerewarareg pun atau ngajak teker lapar atuh. Tinggal aja berenung ngajak nate ngarambungan, nu ngajak nate molah kerwarareg. Oh kalau tuh tungtungna nyari dipaksa mah hayu tuh gede dahar nate di aya nu kitu. Tadi nama suga teh balaekeun da apal geus dahar.
Tadi nama nya tadi dipaksa maksa-maksa ting mah ayo lah. Bek teh deh daharna teh. Ningali cau wae dina piring. Wah, eta cau segede kitu sigana eta mah hiji ge nya. Beak 5 ngomong gitu teh. Teuing kumaha. Wah, segede eta loba. Belah dia bicara aya keneh lah tempat. Nu tadi mah ke belah kenca. Ayeuna mah ke belah katuhu. Eta cau cer ke belah mana tuh asupna. Aya di tempatna khusus. Ariteun ngomong, wah eta cau segede kitu. Sigana eta mah hiji ge nya sameg cek urang Sunda mah sameg warag pasti. Opek teh beok 5. Sekali lagi ini nih ya, Rasulullah itu tidak pernah kenyang itu dengan jenis makanan yang ini. Artinya bukan Rasulullah SAW tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah sampai kenyang kalau makan. Bukan tidak pernah sama sekali. Karena di hadis ini Aisyah mengatakan sejak kedatangannya ke Madinah hingga wafat. Artinya kan selama di Madinah seperti itu Rasulullah SAW dan keluarganya. Tapi yang disebut oleh Aisyah di sini hanya satu jenis makanan. Kalau dengan makanan yang lain, wah apalagi ini kan manusiawi ya meskipun unsur agamanya tetap yang terdepannya bagi Rasulullah SAW. Ternyata kan beliau juga punya makanan favorit. Beliau juga ada makanan yang tidak suka. Ini bukan urusan agamanya kalau selera makanan favorit atau ada makanan yang tidak suka. Beliau itu paling suka kalau masakan di sini mungkin gulai kambing. Rasulullah favoritnya itu kalau ya gulai ala itulah mungkin bumbu kari. Dan bagian favorit Rasulullah SAW itu kalau gulai kambing itu bagian lah musir tenawan bahasa Indonesia nanti atuh punuk tengkuk kambing gitu ke tulang belakang. Nah itu yang makanan favorit Rasulullah SAW. Ada juga makanan yang beliau tidak suka. Yang bukan halal haram, ini selera beliau sebagai manusia. Ada yang makanan favorit beliau ada juga yang beliau tidak suka. Di antaranya waktu disuguhi makan daging biawak di balado, padahal mau nikmat pisan balado biawak, nikmat cigana. Karena kalau ya daging katakanlahnya. Daging itu setelah dimasak mungkin saja nampak sama gitu ya. Nah Rasulullah bertanya, ini apa? Biawak Rasulullah. Dan beliau mengatakan, enggak, saya enggak makan. Nah Khalid bin Walid yang bertanya, kenapa Rasulullah enggak mau? Haram? Enggak. Kalau begitu buat saya, ya silahkan. Oleh Khalid bin Walid itu dimakan di hadapan Rasulullah SAW karena beliau sendiri karena ya ditanya sebelumnya kan, kenapa tidak mau makan? Haram? Enggak. Kalau begitu untuk saya, ya silahkan. Ternyata oleh Khalid bin Walid, nambah sanggup lagi seberapa kali itu di balado teh nikmat lada itu. Balado long set makannya sampai nambah 3 kali. Jeung lada teh atuh nikmat. Itu adanya sebagai manusia, artinya itu gak ada kaitan dengan agama. Sebagai manusia ya beliau punya makanan favorit, ada juga makanan yang beliau tidak suka. Ininya yang catatan keduanya. Aisyah hanya mengatakan tidak pernah kenyangnya itu dengan to'ami birrin, ya dengan roti gandum. Kalau dengan yang lainnya, karenanya Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan kesehatannya sendiri. Tadilah berenya nasihatnya tong nyiksa awak cenah doraka. Nah, artinya Rasulullah itu kan tidak pernah berarti sampai ya yang namanya doraka berarti kan dosa.
Jangan menyiksa diri gitu ya. Ini kepada orang yang suka telat makan gitu, jangan menyiksa diri. Kalau waktunya makan, makan. Karena itu kan termasuk menunaikan dalil bahwa inna li jasadika alaika haqqon. Sesungguhnya untuk jasad kamu itu ada hak jasad yang harus kamu tunaikan. Nah, hak jasad itu kalau capek diistirahatkan, kalau lapar diberi makan, mun aratel mandi, pokoknya mah dipelihara jasad itu, ya haknya kan dipelihara, dijaga supaya fit lah itu. Karena jasad ini adalah fasilitas, jasad ini adalah alat untuk beramal soleh. Makanya jangan dibuat sakit gitu oleh dirinya sendiri, jangan dibuat sakit oleh dirinya sendiri. Nanti badannya ini kalau dalam keadaan sakit kan susah untuk susah untuk dijadikan fasilitas alat untuk beribadah, kecuali kalau Allah yang menetapkannya sakit. Itu baru Allah mengistirahatkannya dari beramal soleh. Makanya bedanya nilainya kalau sakitnya jasad badan itu karena ulah sendiri, itu badannya tidak dipelihara, tidak dijaga, malah dibuat sakit. Nah, sehingga kalau sedang sakit kan lu tidak bisa, susah gitu kan, berat untuk dijadikannya, diajak beribadah lah gitu. Itu catatan kedua, bukan tidak pernah kenyang sama sekali. Tidak pernah kenyang itu dengan jenis makanan yang ini. Ya, dengan catatan barusan bahwa Rasulullah SAW tentu yang paling paham halalan thoyiban yang seperti apa. Dan beliau juga yang menyabdakan bahwa untuk jasad itu ada hak yang harus ditunaikan. Kalau rasa lapar itu muncul, artinya jasad ini sudah menuntut. Itunya sudah menuntut keperluan, itulah keperluan, karena dari makanan itu kan jasad mendapatkan nutrisi, vitamin, mineral dan sebagainya lah gitunya. Ya itu tuntutan jasad. Di mana hal itu munculnya melalui rasa lapar. Setelah makan tunuh sih geus bahasa naon deui ya tuh. Setelah makan tunuh, biasa longgarkan ikat pinggang. Tuluy ngagoledag. Nikmat teh. Nah, kemudian berturut-turut. Nah, ini juga kan ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini artinya detil gitu ya, memperhatikan kata-kata Aisyah di sini. Jadi bukan Rasulullah tidak pernah kenyang, artinya sejak datang ke Madinah sampai meninggal Rasulullah itu kelaparan. Kalau nggak pernah kenyang berarti seterusnya. Nah, sehingga dari perkata lah itunya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dari yang pertama tadinya sejak kedatangan ke Madinah, berarti kan sebelumnya tidak termasuk. Kemudian tidak pernah kenyangnya itu dengan apa? Dengan roti gandum. Aisyah tidak menyebut dengan semua makanan. Kemudian dari kata-kata tibaan berturut-turut, ya nggak pernah itu berturut-turut. Kalau selang sehari, karena Aisyah mengatakan tidak pernah 3 hari berturut-turut. Nah, kalau tidak berturut-turut, artinya ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan yang Aisyah katakan itu kalau 3 hari berturut-turut kenyang dengan roti gandum. Nah, kalau tidak berturut-turut ada kemungkinan artinya. Ya, tetapnya dengan yang tadi itu sangat-sangat penting bahwa Rasulullah SAW tentu yang paling paham. Yang beliau sabdakan bahwa innali jasadika alaika hakon, untuk badan kamu itu, jasad kamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Artinya menunaikan kepentingan jasad itu mengamalkan hadis barusan, ibadah berarti.
Artinya kan Rasul ini kan sabda Rasulullah. Lalu kita amalkan itu sabda Rasulullah SAW barusan. Jasad itu diperhatikan. Kalau mengamalkan hadis, mengamalkan sabda Rasulullah SAW berarti ibadah. Paingan perawatannya luar biasa. Nyalon kasalon nepi ka ieu kuku panjang seeutik langsung kasalon asa ararateul ya krimbat aduh nih Faisal wajah Faisal disuntik dan vitamin C lah dan sebagainya. Dat kudu nepi ka kitu sebenarnya mah. Ya tidak usah berlebihan sih, kalau itu berlebihan gitunya. Piragi kuku panjang saeutik ka salon tadi meditasi. Tuh sorangan atuna meuni harana teu bisa kudu kieu mayar. Di Kuramas meuni tinggal hayang tinggal ngagoler nyawa-nyawa geus garing bersih seungit. Mayar. Piragi di Kuramas atuh dikitu sorangan atuh meuni. Tapi di artinya di bahasanya ya dijaga, dirawat gitu ya. Supaya jasad ini tetap dalam kondisi sehat, bugar, fit. Untuk tujuan jasad ini adalah fasilitas untuk beramal. Itunya bahwa dijaga kesehatannya itu supaya siap itu untuk dijadikan alat beramal. Nah, harus dijaga nih, tidak boleh sengaja menyakiti diri maupun ayatnya gini ieu teh geuningan surat Hud ayat 114 gitu. Ya ada itu surat Hud ayat 114. Itu kali-kali benernya pun ngomong ayat teh salah we ngomong ayat teh. Surat Hud ayat surat ke-11. Ana 114 pek teh ayat lagi kan 30. Saya jauh-jauh teuing. Bukan ternyata kalau ayat 114 yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata tarafain nahari wa zulfa minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kalau ini tepatnya ya, kalau yang ini pasnya dengan itu yang di bab sabar teh, jangan terlalu mengkhawatirkan, merasa cemas, was-was, takut dengan masa lalu. Tinggal seperti ini saja sebetulnya nih ayat ini. Dan sholatlah pada kedua ujung siang dan petang dan pada bagian awal malam. Ini sholat wajib yang dimaksud. Fa innal hasanati yudhibnas sayyiat, karena semua kebaikan itu akan menghapus keburukan. Bukan yang ini ya, kenapa saya ingat ayat yang ini? Anissa sih kan 128. Kemana we lah pokoknya aduh Anissa ayat seberapa teh anu ieu teh janganlah kamu mencelakakan diri kamu sendiri, karena sesungguhnya Allah itu menyayangi kalian. Tah ayat eta anu dimaksud teh wala taj'al hanono ila tahlukat ya naon atuh alah kudu make keyword singana yanganana ieu mah sebentar nih lebar ya ayatna ieu karena ini sejalannya dengan itu bukan sejalan sih, Rasulullah SAW itu tadi menyabdakan Al-Baqarah 195 geuningan Al-Baqarah 195 bagian yang ini ayatnya lengkapnya ya, tidak terlalu panjang juga sih. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukat
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tah eta tah wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Nah, bagian itunya nya, jangan mencelakakan diri sendiri. Nah, kalau lengkapnya seperti barusan ayatnya ya, dan wa anfiku, dan infakanlah fi sabilillah harta kamu itunya di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan gitunya. Ini menurut terjemah di sini nih. Ya kurang lebih seperti itu maknanya. Atau ya janganlah kamu mencelakakan diri sendiri dan beribadahlah. Wa ahsinu, ihsannya ahsinu itu fi'il amr dari ihsan. Ihsan itu kan ibadah, artinya beribadahlah atau dan beramal solehlah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beribadah atau beramal soleh. Nah itulahnya berarti ada beberapa nih. Ini diantaranya nih kata-kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Nah contoh kecilnya misalnya seperti orang yang suka telat, sengaja telat makan. Dulu nasihat itu almarhum Ustaz Abdul Rahman seperti itu nya. Tong ngentep beuteung kosong cenah. Tong jelaanan kali itu teh ulah naon? Ulah ngantep beuteung kosong teh tong nyiksa maneh. Hal-hal sekecil itu pun gitu, karena kan kalau sering telat makan banyak kan orang yang yang kemudian kena gitu penyakit karena sering telat makan, minimal sakit mah meureun teh. Alah mun cek urang cek basa Sunda teh mah da kadut mah teu eureun ngagiling, rek aya dahareun rek henteu gitulahnya. Lambung itu terus bekerja. Kalau makanan tidak ada maka akan saling terjadi gesekan gitu. Ini akan terjadi gesekannya karena terus ngagiling. Kalau tidak ada makanan, kalau telat makan, nah maka ini akan bergesekan. Yang namanya gesekan pasti menimbulkan lecet, luka, tah perih teh eta mun mah teh. Kenapa kalau sakit mah suka pedih, geus anu lecet eta mah. Berarti itu sudah ada luka. Akibat dari apa? Sering telat makan. Makanya kalau orang kena sakit mah kan itu harus sering sekian menit. Ya tapi makanannya kan bukan kepala kakap atuh. Komo balado eta mah. Komo balado entog. Ya makanannya kan biskuit. Artinya itu supaya terus gitu tidak terjadi gesekan karena ada makanan yang masuk sekian menit sekali makan, sekian menit sekali makan. Itu kan diantara terapinya gitu ya untuk menyembuhkan sakit mah. Kebanyakan orang sakit mah itu dari sering telat makan. Oh, Rasulullah SAW nggak mungkin sakit mah. Rasulullah sangat memperhatikan itunya seperti yang beliau sabdakan, inna li jasadika alaika haqqon. Nah kalau Aisyah mengatakan Rasulullah itu tidak pernah kenyang itu kan selama 3 hari 3 malam berturut-turut dengan apa? Dengan makanan yang itu, bukan dengan semua makanan. Kemudian yang berikutnya nih catatannya nih ya, hingga beliau wafat, artinya sejak kedatangan itu tuh non itu teh magic jar sejak kedatangan ayo kenapa ada magic jar lewat ini sekupas wae aduh. Ya artinya sejak kedatangan beliau ke Madinah hingga wafat berarti termasuk seluruh peristiwa yang dialami ketika beliau perang. Ya karena beliau ada perang yang beliau ikut, ada juga perang yang beliau tidak ikut. Di antaranya yang beliau itu ikut perang ke Tabuk. Ada hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu
menjama takdim ya. Rasulullah SAW menjama takdim sholat zuhur dan asar di waktu zuhur tentunya kan kalau jama takdim itu ketika di Tabuk. Karena beliau berada di Tabuk itu jelas ini sedang safar. Jarak dari Madinah ke Tabuk itu 720 kilometer. Ini sekaligusnya menjadi dalil bahwa apabila sedang safar, apakah mau jama takdim atau jama takhir itu tidak ada yang lebih baik. Asal dua-duanya di awal waktu. Mau jama takdim di zuhur ya di awal waktu gitu ya, nggak mau nanti di asar juga di awal waktunya. Nah Rasulullah SAW itu berarti itu kan termasuk sudah sejak kedatangan di Madinah sampai beliau wafat, berarti termasuk semua peristiwa yang dialami setelah beliau hijrah. Pokoknya tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang dengan roti gandum. Waktu ibadah haji juga kan Rasulullah sudah di Madinah. Ibadah haji itu total perjalanan beliau itu 19 harinya di jalan, pulang pergi, dengan selama beliau di Makkah melaksanakan ibadah haji 19 hari. Nah dari yang 19 hari itu berarti tidak pernah Rasulullah SAW itu kenyang selama 3 hari berturut-turut dengan roti gandum. Ada ini kalau tadinya lebar ya. Tentang ini perang Tabuk yang jaraknya itu sangat jauhnya 720 km. Saat itu naik unta perjalanannya berapa lama? Ya perjalanannya berapa lamanya jarak 720 km itu kalau disamakan gitunya itu kalau dari sini misalnya dari Bandung kemana? Bandung Surabaya gitu. Perjalanan naik unta di jalannya berapa lama? Mekah Madinahnya dari Madinah ke Mekah saja Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji itu di jalannya 6 hari. Dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 450 km. Nah ini kalau 720 km artinya biaya nih ya. Biaya untuk pasukan perang selama di jalan pergi ke Tabuk itu berapa? Karena kan selama perjalanan itu semuanya kan tetap harus makan kan? Hari makan anger kekeh kudu 3 kali. Biasa kan pagi naskun di sanguan si tetep di sanguan. Itu nu tadi wae itu nasi putih di kejawan. Ayeuna naskun di sanguan. Cik atuh naskun teuing mah aya nu bubur, aya nu kupat di sanguan. Iya meuli naskun gitu tetep di sanguan. Ini yang saya ingat dari tentang perang Tabuk itu ya. Seluruh keperluan biaya perang itu ditanggung sendiri oleh Utsman bin Affan. Semuanya ininya biaya perang untuk perang Tabuknya kan kita bayangkan berapa biayanya untuk di jalannya saja itu kan sudah cukup besarnya. Berapa lama kan di jalannya? Biaya makan lah selama di jalan menuju Tabuk. Bakal kambing disembelih di jalan. Bakal roti biasa roti kering. Tinyuh ku cai panas begitu ya berendaharan teh. Dari itu berarti isuk-isuk dengan naskun eueuh dari itu mah digurun. Mun gitu di dieu gampang sarapan teh. Berang tinggal ngadap ke Uni. Berang tinggal nasi padang di orang mah. Itu biaya perangnya seluruhnya itu ditanggung oleh Utsman bin Affan. Cek urang sudah teka campuran dah.
Utsman bin Affan itu ketika ini Utsman bin Affan juga muhajirin ya. Ketika di Mekah sebelum hijrah, Utsman bin Affan semua orang muhajirin pedagang yang sukses. Tapi setelah ke Madinah, ya kan dalam tanda kutip mendadak miskin semuanya. Semuanya memulai lagi berbisnis dari nol, akhirnya kaya lagi karena memang ya sebutlah keahliannya tetap, kemudian relasinya juga sudah ada sejak berdagang ketika masih di Mekah. Hanya mulai dari nol itu kekayaan dari Mekah tidak ada yang dibawa. Utsman bin Affan kemudian menjadi kaya lagi. Ada dua, tanya satu perang Tabuk, semuanya itu biayanya ditanggung sendiri oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua ada satu sumber air, mungkin sebutnya satu sumber air yang dikuasai oleh orang Yahudi, di mana ya orang Yahudi dari dulunya terhadap orang Islam itu, kalau orang Islam yang butuh air maka harus beli. Tapi kalau golongannya sendiri perlu air, nggak harus beli, tinggal ambil. Tapi kalau orang Islam itunya yang perlu air, yang mau mengambil air, mereka harus membeli. Akhirnya sumber air itu dibeli oleh Utsman bin Affan lalu diwakafkan bebas itu sekarang. Kalau mau mengambil air tidak usah lagi membeli. Sampai hari ini nih ya, itu sumurnya masih ada. Sumber airnya masih ada, namanya sumur Utsman bin Affan. Kemudian ada juga penginapan, kalau sekarang jadi penginapan di mana hotel Utsman bin Affan, semua hasilnya ini wakaf dari Utsman bin Affan. Sampai hari ini jariahnya sangat panjangnya, sudah berabad-abad berarti. Karena semua hasil dari penginapan itu adalah wakaf yang untuk kepentingan Islam. Utsman bin Affan punya ada sumurnya yang sampai hari ini masih ada. Airnya sumurnya gitulah, artinya kan airnya kan yang diambil. Nah, airnya itu jadinya diwakafkan lah oleh Utsman bin Affan. Kemudian ada lagi penginapan Utsman bin Affan. Pantas kalau Utsman bin Affan itu menjadi salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Karena airnya sumber airnya dibeli bukan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan Islam. Kalau diwakafkan artinya ini untuk kepentingan Islam. Kemudian membuat kalau sekarang jadi penginapan, entah dulunya apa gitu ya, Hotel Utsman bin Affan itu juga wakaf. Nah, lanjutkan lagi nih. Meskipun Magic Jar sudah lewat ya. Ada banyak hadis nih, catatan berikutnya ada atau yang barusan dari kata-kata Aisyah bahwa sejak kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah hijrah sampai beliau wafat, artinya termasuk seluruh peristiwa yang dialami oleh beliau setelah hijrah, termasuk peristiwa perang tadinya, kemudian ibadah haji. Artinya di jalannya berapa lama, pokoknya tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang oleh roti. Tapi bukan artinya tidak pernah kenyang dengan makanan jenis yang lain. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan makanan favoritnya, saya kira lahap da eta karesepna atuh. Tisiknya tadi hari urang masih lain resep, pokoknya mah asal disangguan, pokoknya mah nepi ka isuk-isuk sarapan naskun disangguan nasi kuning. Wajar, artinya ini selera manusiawi, bukan artinya Rasulullah tidak pernah makan sampai kenyang, bukan. Pernah nggak Rasulullah makan sampai kekenyangan? Ya, karena tidak pernah merasa kenyang itu dengan jenis makanan yang disebutkan oleh Aisyah. Nah, ini ya berarti itu berlangsung sejak sejak kedatangan beliau hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal, hanya
itunya dan pada semua peristiwa yang dialaminya. Nah, ada banyak hadis nih ya, yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini yang menerangkan sekitarnya atau seperti mirip dengan yang diterangkan oleh Aisyah tadi. Ada 9 hadis nih. Di antaranya saja nih ya, ini enggak semuanya nih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh siapa ya ini nih, yang ini nih. Ini siapa? Muslim nih ya, di antaranya riwayat Muslimnya. Ini Aisyah nih mengatakan, wallahi ma syabi'a min khubzin walah min fi yaumin marrataini. Demi Allah, Rasulullah itu tidak pernah kenyang dengan roti dan daging dalam satu hari selama 2 kali. Itu kan bukan tidak pernah kenyang, tapi dalam satu hari tidak pernah kenyang 2 kali dengan roti dan daging. Fi yaumin marrataini. Jadi kalau makan siang, misalnya kalau makan siangnya banyak, makan malamnya dikurangi, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Atau sarapannya yang tadi sih atau deges naskun disangguan puguh kemerkaan gitu. Atau kalau pagi harinya makan banyak, siangnya enggak. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW itu masyabi'ahnya kekenyangan lah. Rasulullah tidak pernah kenyang dengan roti dan daging dalam satu hari 2 kali kenyang. Itu Rasulullah tidak pernah. Itu saja diantaranya nih ya, yang menunjukkan bahwa bukan sama sekali Rasulullah tidak pernah makan kenyang. Itu bukan seperti itu. Kesannya Rasulullah itu selalu lapar gitu ya. Rasulullah itu tidak pernah kenyang. Bukan seperti itu. Karena yang dikatakan oleh Aisyah di hadis ini, kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu yang tidak pernah. Tapi ini pun menunjukkan bahwa ya inilah contoh gitu ya. Inilah contoh Rasulullah SAW tentang makan. Biar bagaimanapun Rasulullah itu tetaplah di dalamnya itu ada unsur zuhud dan waro. Ya, ada unsur zuhud dan waro'nya. Seperti judulnya kan, watakhallihim ani eminad dunia, itu kan Rasulullah itu anti keduniaan. Beliau seperti ini sekaligus menjadi contoh di mana para sahabat yang merupakan konglomerat sekalipun seperti Abdurrahman bin Auf, tetap saja gaya hidupnya itu adalah gaya hidup Islami lah, mengamalkan ajaran Islam, yaitu zuhud dan waro, anti keduniaan dan bergaya hidup sederhana. Ya, meskipun sederhananya konglomerat. Makan siang rumah makan sederhana. Karena gini karena rumah makan atau jadi nggak dahar di rumah makan, ya batulin ke sederhana atau pagi hari itu naskun sederhana. beda jeung naskun gocengan sisi jalan atau naskun lagi anu saya nanti lah pokoknya mah maksudnya buru-buru gitu buru-buru. Juga ada nasihat ini ya, ini nasihat sederhana mungkin. Ya, nasihat sederhana ini termasuk nih ya, ini termasuk ke hal menjaga kesehatan badan. Ya, nasihat sederhana juga bukan dari seorang yang berilmu apalagi ahli gizi, mungkin dari pengalaman turun-temurunnya dia dapatkan. Dari pengalaman turun-temurun, nasihatnya itu kalau soal makan itu harus seperti ayam. Nasihatan nanti kudu siga hayam, misalnya turun di kandang langsung macokan.
Artinya makan itu kalau sudah bangun subuh gitunya, segera akan makan pagi. Misalnya beres sholat subuh parwe keneh, tah kudu siga hayam justru turun ti kandang teh langsung we. Macokan. Ari urang mah turun tina ranjang teh tuluy ya. Karena ubin atuh udah di jero kamar ari urang mah mun kitu hayam turun ti kandang teh langsung ke koreh. Tapi ini artinya soal waktunya. Ini sama kan intinya di sini juga ada kalau makan jangan ditunda-tunda. Apalagi bangun tidurnya, kalau bangun tidurnya subuh gitu kan itu berapa lama perut kosong. Apalagi orang yang diet makan kalau malam kan sudah nggak mau makan nasi. Tapi tetap anger we sakit tuh. So pokoknya lewat maghrib geus kana bubuahan we ayeuna mah. Katingali cukur teh. Katingali emang. Kumaha gitu ya lah. Banyak kan yang seperti itunya, artinya ini perut kosongnya kan dari ya mulai maghrib mungkinnya, dari mulai maghrib itu sudah nggak mau gitu. Ini berapa jam itu. Jadi begitu bangun pagi itu segerakan lah gitunya, berarti segerakan bahasa kitanya kan sarapan. Ada juga yang mengatakan bahwa sarapan itu makan yang paling penting itu sarapan. Ya makan yang paling penting itu adalah dibanding dengan makan siang dan makan malam, yang paling penting itu adalah sarapan. Nah, ada yang menasihati sarapan mah harus buru-buru gitu, jangan berlama-lama. Misalnya bangun subuh makannya baru jam 10, padahal karena kalau bangun subuh itu kan ini perut kosongnya sudah dari kapan? Kan dari asar meureunna. Karena maghrib pada isya kan tadi sudah nggak mau makan nasi, diet. Diet tuh. Bunge karena sago teh. Itu diantaranya ya hadis yang semakna semisalnya yang menunjukkan bukan Rasulullah SAW itu tidak pernah makan sampai kenyang, bukan Rasulullah SAW itunya selalu atau sering itunya membiarkan dirinya dalam keadaan lapar. Justru Rasulullah kan sangat memperhatikan dirinya, sangat memperhatikan kesehatan dirinya. Ya tentulah dengan jenis makanan yang ada saat itu di sana, tetap saja unsur pokoknya adalah yang memenuhi perintah Allah halalan thayyiban, pasti sehat. Ya karena sering kan soal makan ini yang diikuti itu kan selera, kahayang, anggar kadinya deui urusan makan ge kahayang jeung karasa. Itu yang seringnya malah keluar gitu dari batasan halalnya, iyalah gitunya, halalnya pasti. Tapi ini unsur thayyibannya yang kurang gitunya, jadi perhatian oleh orang Islam teh, asal hayang asal resep. Banyak nih yang seperti ini tidak memperhatikan unsur thayyibannya. Padahal di dalam ayatnya pun Allah memerintahkan bukan hanya soal halal haramnya, tapi thayyibannya. Apalagi kalau ya zaman sekarang gitunya kan banyak istilahnya banyak junk food, banyak makanan instan, banyak kimia gitu kan makanannya. Tak anggar we nu sehat mah etan wae di tukang bajigur. Kulub hui, kulub suuk, kulub sampo, katimus, ciu, eta nu sehat manu kitu. Nu sehat nu eta rangesing putri noong pokona mah. Nu sehat eta udah alami nu eta mah. Beda dengan makanan instan yang entahlah namanya apa sekarang juga nggak tahu namanya. Sebelah. Seblak rupa-rupa rarasaan da kerupuk teh asalna baseuh tuluy dipoe
Dibasahan deui jadi seblak. Asalnya teh baseuh eta teh ngaranna teh babangi nu kitu teh basa keur dicitakna teh pan baseuh tuluy dipoe ngarah garing dipoe teh gini digoreng ari ieu mah teu kadeun dibaseuhan deui geus atuh lah dipoe gitu ke pabrikna meuli jeung seblak mah nu baseuh. Parupa jelema tapi tetap asal disanguan. Pokoknya apa sebelah ke disanguan ya anger. Ini catatan terakhir lahnya tadi beberapa hadis cukup banyak ada 9-nya yang saya kasih tanda di sini ada 9 hadis yang kurang lebih seperti yang diterangkan oleh Aisyah tapi artinya bukan Rasulullah itu tidak menjaga kesehatan dirinya. Rasulullah itu sering membiarkan dirinya apalagi tadi sebutnya telat makan bukan seperti itu Rasulullah pasti beliau paham betulnya tentang halalan thayyiban kemudian dari hal makanan pun kan itu bisa menyebabkan kena oleh ayat yang tadi Al-Baqarah berarti itu 195 198 ya jangan mencelakakan diri nah, tadi tak bahasa almarhum Ustaz Abdul Rahman tong nyiksa maneh. Ini itu orang yang telat makan itu dinasehatinya seperti itu, tong nyiksa maneh. Dan yang terakhir lah ini. Maka ini kesimpulannya, di Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan karena Rasulullah SAW yahtaru zalika ma'a imkani husulitas tawassu'i wa tabassuti fid dunya lahu. Ini adalah pilihan Rasulullah SAW. Padahal beliau itu amat sangat memungkinkan kalau mau berlebihan anggaplah. Ya kalau mau berlebihan Rasulullah nggak akan kekurangan apa-apa. Bahkan kurban 100 ekor pun Rasulullah bisa sebetulnya. Lebih dari itu pun beliau kan akan mampu sebetulnya. Maka ini adalah pilihannya karena Rasulullah SAW yahtaru zalika ini Rasulullah memilih yang seperti itu yaitunya zuhud dan waro anti keduniaan itu padahal ma'imkani husuli tawassu'i wa tabassuti fid dunya lahu kalau mau Rasulullah itu bisa ya tapi kan ya jadi tidak islami gitu kan. Kalau seperti itu ya jadi tidak islami itu Rasulullah itu malah jadi keluar gitu dari ajaran Islam. Karena zuhud itu mungkin di beberapa bab sebelumnya ya di antara keberhasilan para sahabat menjadi manusia-manusia terbaik sepanjang masa itu karena zuhud dan jihad karena yaitu zuhudnya bersikap sederhana anti keduniaan dan bersungguh-sungguh dalam urusan agama jadilah mereka itu para sahabat itu Rasulullah menyebutnya kan khairul quruni korni bahwa sebaik-baik generasi manusia itu adalah manusia yang hidup di zamanku para sahabat yang dimaksud Abu Lahab enggak. Nah, mereka itu menjadi manusia terbaik itu kalau di sini disebutnya watakholihim minad dunya dan mereka itu anti keduniaan yaitu yang disebut dengan zuhud. Nah ini pilihan Rasulullah SAW padahal beliau itu bisa ya beliau mampu tapi kalau untuk ibadah katakanlah kalau untuk ibadah benar kan Rasulullah SAW itu kurban seekor nih 100 ekor kambing juga mampu Rasulullah SAW. Kan bukan karena Rasulullah itu punya peliharaan banyak kambing yang suka digembalakan, enggak. Tapi pada saatnya Rasulullah ingin kurban dengan 100 ekor kambing, ada. Oleh Allah disediakan rezekinya. Ya meskipun ini kurban terakhir Rasulullah SAW itu 100 ekor kambing yang 63 disembelih sendiri, sisanya disembelih oleh Ali bin Abu Thalib. Entah itu isyarat 63 itu ini kurban terakhirnya
menyembelih 63 ekor kambing. Umur beliau kan 63. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi. Arodo alayya Rabbi liyaj'ala li batha Makkah zahaban. Allah Allah menawarkan kepadaku nya arodo alayya Rabbi, ini hadis riwayat At-Tirmizi ya. Arodo alayya Rabbi, Allah memberikan penawaran kepadaku liyaj'ala li batha Makkah zahaban. Memberi penawaran yaitu Allah akan menjadikan lembah Mekah ini berubah menjadi emas seluruhnya untuk Rasulullah. Fakultu, aku berkata, la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku, walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Akan tetapi aku ini suka gitu ya, suka sehari kenyang, kemudian sehari lapar. Fa iza ju'tu tadorro tu ilaika. Apabila aku sedang merasa lapar, maka eta rasa apanya namanya ya, rasa bahasa kitanya ya, kalau bagi Rasulullah mungkinnya dalam keadaan ini sama, terasa gitu bahwa tadoru teh kalau bahasa kitanya betul-betul merendah, betul-betul terasa bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Ya, sedang lapar gitunya, fa iza ju'tu tadarra'tu ilaika wa iza syabi'tu syakartuka. Apabila sedang merasa lapar, aku akan awannya muncul urang banyak bahasa kitanya lah, seolah-olah aku akan menyungkur di hadapanmu. Dan apabila aku sedang merasa kenyang, maka aku akan bersyukur kepadamu. Coba kalau seluruh Mekah itu Allah jadikan emas itu untuk Rasulullah. Kapan Rasulullah merasa lapar kalau begitu? Justru Rasulullah itu di dalam hadis ini menolak walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Yang tidak pernah itu kalau kenyangnya 3 hari berturut-turut, ternyata kan selang sehari. Saum Daud mungkin ya kalau saum Rasulullah mengerjakan saum Daud, karena saum Daud itu kan selang sehari, ya sehari saum sehari berbuka. Tara atau mun gitu mah. Biasa saum Daud teh kumanya nya sapoe teh saum cenah sapoe deui buka. Atuh tara eta mah. Ingat itu tuh. Ingat eta kapungkur mah abdi rajin saum Daud teh. Ngan Ramadan. Oh, berarti baheula mah saumna wae teu baleg gitu, Ramadan wae kitu saumna teh. Saum kapungkur merajin saum Daud dengan bulan Ramadan. Nah, karena dulu masih 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 jahiliyah mereunannya. Obrolan antara bukan anak-anak. Ini orang-orang yang sudah balik, sudah tua, bapak-bapak lah gitunya. Ketika bulan Ramadan teh, kamu saum enggak? Enggak, biasa gitu teh. Kamu saum? Oh, saya saum. Si masing-masing, si A saum, si B tidak saum bulan Ramadan. Teh pertanyaan gitu, ngobrol gitu teh. Saya itu batal 5 poe. Biasa baheula mah gitu teh. Ya artinya batalnya bukan karena sakit yang kemudian diganti di hari yang lain. Nah gitu teh. Bocor nyebutnya teh. Bocor 3 poe. Muli biasa itu padahal ya padahal ada hadis ini ya untuk bulan Ramadan ya, karena ini kan saum wajib. Yang maknanya kurang lebihnya saya lupa lagi Arabnya ya. Barang siapa yang sengaja tidak saum di bulan Ramadan,
Tanpa alasannya, ada yang sengaja tidak saum juga ada, sengaja tidak saum tapi karena ada alasan. Ya apa karena sakit atau karena kalau perempuan sedang berhalangan kan tidak saumnya sengaja. Ya, barang siapa yang sengaja tidak saum 1 hari saja di bulan Ramadan itu tidak bisa dibayar dengan saum seumur hidup. Mau bisa digantian, mau apa? Dulu merasa batal 5 poe saya atau saum daun. Itu berarti batal seberapa hari? 15 kapungkur ge abdi mah rajin saum daun teh ngan bulan Ramadan. Aya tanu kitu baheula ayeuna cenah kaduhungna bati kaduhungna. Nah sampai di situlahnya di hadis ini kan Rasulullah mengatakan walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Aku kenyang sehari dan lapar sehari. Yang tidak pernah itu 3 hari kenyang berturut-turut. Nah itulah saya kiranya Rasulullah SAW yang paling paham soal makan yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Halalan thayyibanya pasti terpenuhi. Gitu ya, halalan thayyibannya pasti terpenuhi dan tentu saja niat makannya pun Rasulullah itu pasti mengamalkan perintah makan yang ada di dalam Al-Quran. Pasti akan sesuai dan sejalannya dalam urusan makan dengan aturan dan ketentuan dari Allah. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW itu sengaja lapar menyiksa diri. Justru Rasulullah itu sangat memperhatikan kesehatannya. Ya, bahkan kan beliau sendiri yang menyabdakan tadi innali jasadika alaika hakon, bahwa untuk jasad kamu itu ada hak yang harus ditunaikan. Termasuk hak jasad itu adalah mendapatkan nutrisi lah itunya, gizi, vitamin, itu kan hak jasad yang harus ditunaikan. Masa Rasulullah memberi contoh yang tidak benar gitu dengan sering membiarkan dirinya dalam keadaan lapar. Kalau Abu Hurairah masalahnya beda lagi karena memang tidak ada, ya maklum lah gitu santri yang datang dari daerahnya itu kan tidak berbekal apa-apa. Bukan sengajanya membiarkan Abu Hurairah membiarkan dirinya dalam keadaan lapar, karena memang nggak ada. Itu salah satu naonnya ente teh masyakoh sebutna bahasa ieu nama. Itu salah satu masyakohnya yang apa namanya boleh disebut harus gitunya, nu bakal itulah bukan harus, bakal teralami oleh orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu sebagai bentuk ujian, nah gitu mengalami masa sulit, anggaplah masa sulit itu yang dialami oleh Abu Hurairah dalam mencari ilmu, kealaman gitu teh. Atau seralahnya kalau ya ini tuh yang barusannya sifat zuhudnya jelas gitu dari Rasulullah SAW sehingga tidak pernah kenyangnya selama 3 hari berturut-turut. Rasulullah lebih senang seperti yang tadi oleh Allah ditawari, mau gitu ya, katakanlah mau aku jadikan Mekah itu lembahnya, kalau Mekah kota lembah itu kota Mekah itu memang lembah, mau kalau lembah itu semuanya aku jadikan emas untuk kamu. Rasulullah nolak. Aku lebih suka sehari lapar sehari kenyang, karena kalau lapar akan begini gitunya tadinya tadorro tulaka, aku akan bersimpuh tersungkur lah gitu di hadapanmu, dan kalau dalam keadaan kenyang aku akan bersyukur. Jadi tetaplahnya pada intinya ya, kalau dari hadis yang tadinya pada intinya bahwa makan itu ibadah. Ya, di dalam Al-Quran itu ada 26 ayat yang memerintahkan makan. Semuanya harus dipenuhi tah. Mau matak teu eureun ngagiling ge 26 teh ayat. 26 ayatnya.
dengan berbagai apa namanya dikaitkan dengan halalan toyibannya, dikaitkan dengan jangan berlebihannya adanya wala tusrif kulu wasrobu wala tusrif lah, makanlah ini perintah nih ya, makanlah minumnya tapi jangan berlebihan. Nah, intinya makan itu ibadah. Nah, kalau ibadah berarti kan harus mengikuti aturan ibadah mah jangan beda kalau soal selera jenis makanannya, ada makanan favorit, ada yang tidak suka, itu bukan ibadah teman. Ya Nabi tidak suka biawak, tidak mau makan biawak, diikuti nggak oleh sahabat? Kan iya justru apa Khalid bin Walid mah dimakan di hadapan Nabi, beda selera eta mah. Ya itu beda seleranya itu apa namanya sebutnya teh sunnah jibiliyah nu gitu mah. Itu beliau sebagai manusia punya selera soal makanan. Nah, selera kita sekarang beda dengan Nabi. Bukan kita tidak nyunah, nggak ada urusan sunnah di sana. Nyari orang ayeuna hobina seblak. Tetap hari seblak sok-sok inget eta sini kerupuk teh asal baseuh tuluy dipoe. Udah dibasuhan deui.